أصلح البال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وتعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula, salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka sedikit kita akan berbicara mengenai beberapa persiapan yang mesti kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan di antara persiapan yang terpenting yaitu ilmu, ya. Karena di bulan Ramadan adalah bulan amal, bulan di mana kita diperintahkan untuk berjuang, untuk bersungguh-sungguh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau bersungguh-sungguh berjuang di dalam amal saleh di bulan Ramadan melebihi daripada di luar bulan Ramadan, khususnya di 10 akhirnya. Berjuang di dalam apa? Di dalam amal. Amal modalnya apa? Modalnya adalah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa beramal. Kalau kita beramal, kita paksakan tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Yang rusak ini bisa lebih banyak daripada yang baik karena tidak didasari oleh ilmu. Semuanya urusan dunia apalagi urusan akhirat harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal yang paling penting di bulan Ramadan? Tentunya adalah ibadah puasa. Ya, ibadah puasa ini amal yang paling penting di bulan Ramadan, karena amal itulah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kewajiban kita apa? Beribadah puasa. Hanya di bulan Ramadan ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada di bulan-bulan lainnya. Ya, rukun Islam adalah melaksanakan ibadah puasa di antara rukun Islam. Nah, itu di bulan apa kita kerjakan? Dalam 1 tahun hanya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita akan melaksanakan salah satu daripada rukun Islam, salah satu daripada kewajiban kita, maka wajib kita mengkaji ilmunya, ilmu tentang puasa bagaimana. Ini puasa simple saja ya. Yang akan kita bahas yaitu mengenai rukun-rukunnya, prakteknya. Bagaimana sih kita berpuasa? Ya, kita pelajari rukun-rukunnya. Bagaimana sih kita ingin sholat? Pelajari rukun-rukunnya. Ya, apa rukun puasa? Rukun puasa singkatnya 2 saja. Malamnya niat, esoknya kita menjaga diri dari semua yang dilarang di dalam puasa, semua yang membatalkan puasa, itu saja. Malamnya berniat, setiap kali besok ingin berpuasa,
malamnya kita berniat. Tapi itu niat, meletakkan niat di malam hari, ini hukumnya wajib di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita perhatikan setiap kali besok ingin puasa, malamnya berniat. Besok puasa, malamnya berniat. Khusus di malam pertama kita niat puasa 1 bulan penuh. Dalam mazhab Maliki, ibadah puasa 1 bulan itu seperti 1 bagian. Jadi cukup berniat sekali saja di awal malamnya sudah, itu sudah mencukupi. Ini kalau di dalam mazhab Maliki. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ibadah puasa ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini sendiri-sendiri, bukan satu bagian, sendiri-sendiri. Hari pertama sendiri, hari kedua sendiri, sampai hari terakhir. Oleh karena itu mesti niat setiap malam, karena ibadah puasa di hari pertama ini tidak sama dengan hari yang kedua, hari kedua tidak sama dengan hari yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau puasanya 30 hari, berarti niatnya juga harus 30 kali. Nah, kita jangan lupa itu ya, berniat dari maghrib sampai subuh, waktunya terserah. Habis maghrib atau habis isya atau habis tarawih atau habis makan sahur, yang jelas sebelum subuh sudah berniat. Di dalam hati kita ada niat, besok aku ingin puasa Ramadan. Ya, dalam hati ini ada niat, besok aku ingin puasa Ramadan. Sudah. Meskipun tidak diucapkan, tidak dilafadzkan, tidak masalah sama sekali. Karena rukun puasa di sini berniat, bukan melafadzkan niat. Melafadzkan niat ini sunnah di dalam mazhab Syafi'i, kita lafadzkan dengan pemahaman tentunya, jangan sampai tidak faham. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Artinya nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa esok hari. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya, jangan sampai tidak tahu artinya. Kalau kita ingin melafadzkan dalam bahasa luar, ya, dalam bahasa Arab misalnya, bukan bahasa Indonesia nih, kita tidak semuanya tahu bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa Arab dalam melafadzkan niat, maka harus mengetahui maknanya. Jadi di malam pertama kita niatkan besok puasa Ramadan, dan kita niatkan pula 1 bulan penuh puasa Ramadan. Ini cadangan niat bagi kita. Seandainya nanti di hari-hari berikutnya kita lupa niat, maka itu nanti yang menjadi niatnya. Kita manusia bisa lupa, mudah lupa. Namanya manusia ini sangat bisa lupa. Nanti seandainya di hari kelima misalkan lupa berniat, habis subuh baru ingat, oh jam 5 sudah, atau jam 6 ketiduran, malam tadi lupa dia berniat. Ya, bagaimana? Oh, aku kan sudah niat di malam pertama untuk puasa 1 bulan penuh. Sudah, teruskan puasanya, tidak batal, tidak masalah, sah menurut mazhab Maliki. Nanti kalau dia ingin mengqadha, silakan sebagai bentuk hati-hati. Tapi setidaknya di hari itu dia tidak putus asa, dia masih punya harapan, artinya masih bisa meneruskan puasanya sampai maghrib. Karena menurut mazhab Maliki, ya, niat di malam pertama itu sudah mencukupi niat berpuasa 1 bulan penuh. Ini niat jangan sampai kita lupakan. Kalau bisa, kalau berbuka itu langsung niat. Ya, untuk yang selanjutnya kan, pertama kita tentu di malam pertama nih, insya Allah kita ingat ya, karena ada ada pengumuman misalnya besok puasa, malam ini masuk bulan Ramadan, sudah insya Allah itu kita semua niat sih, insya Allah besok kita akan puasa. Nah, besok puasa, ketika puasa maghribnya kan kita berbuka. Nah, ketika berbuka itu langsung sambung saja niat, besok aku niat puasa, langsung sambung. Setiap kali berbuka langsung niatkan, besok aku puasa lagi Ramadan, besok aku puasa lagi Ramadan. Aman sudah. Ya, para ulama banyak mengingatkan orang-orang
untuk berniat setiap kali habis sholat maghrib misalnya diingatkan ya, atau habis sholat tarawih misalkan, habis sholat witir bisa, itu diingatkan jamaahnya. Imam yang biasa mengingatkan. Nah, ini kebiasaan bagus ini untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin lupa berniat. Ini rukun yang pertama, niat ya. Nanti yang kedua, rukun kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dia sudah niat malam harinya, masuk subuh start puasa, sah dia masuk di dalam puasa ketika dia punya niat. Masuk di dalam puasa sah sudah. Di situ dia mesti berjaga-jaga, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dari subuh hingga maghrib. Jaga-jaga. Tidak makan, ya, tidak minum, tidak jima dengan istrinya, ya, tidak tidak sengaja mengeluarkan air maninya, ya, tidak sengaja muntah. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa dia jaga. Meskipun dia sangat ingin makan, ingin minum, tahan lapar, tahan haus. Ini nafsu luar biasa menggempur ya, ujian. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengontrol diri ini, mengendalikan diri ini. Ini diri mau betul ini, tapi kita tahan. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8, 9 sampai maghrib. Masuk maghrib boleh makan, boleh minum. Berhasil kita nahan sampai maghrib, maka berhasillah ibadah puasa kita. Ya, di hari itu kita berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu. Nanti berlanjut di hari kedua begitu lagi. Malamnya pasang niat, besoknya nahan diri. Begitu lagi di hari selanjutnya, malamnya pasang niat, besoknya nahan diri sampai maghrib, sampai 30 hari bulan Ramadan atau 29 tergantung ya, selesai, maka selesailah ibadah puasa kita, sah menurut syariat. Ini singkatnya ya, praktek daripada puasa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan puasa, keberkahan puasa, hasil puasa yang lebih besar, maka kita mesti memperhatikan sunnah-sunnahnya, memperhatikan kesempurnaan puasa. Jangan hanya sekedar berpuasa menggugurkan kewajiban saja ya, hanya sekedar puasa, tidak ingin menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa itu kita bisa jadi orang hebat. Imam Sya'rani menyebutkan berapa banyak orang berkat puasa, persiapan yang bagus, praktek puasa yang mantap, keluar dari bulan Ramadan, berapa banyak orang yang mukasyafin. Kata Imam Sya'rani, diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bulan Ramadan. Nah, karena kebersihan, kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pandangan yang bersih, diberikan firasat yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan penyikapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang yang bisa bisa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun berat, ya, meskipun berat. Kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin maksimal mendapatkan kelebihan daripada puasa, kita perhatikan sisi satunya. Sisi apa? Sisi penyempurnaan, bukan hanya sekedar pelaksanaan, tapi penyempurnaan puasa. Bagaimana caranya? Penyempurnaan puasa ini yang paling utama, ya. Banyak ya, kalau kita ingin puasa kita sempurna banyak. Perhatikan sunnah-sunnah itu jelas. Tapi yang paling utama kata ulama adalah
kaful jawarih, ya, menahan atau menjaga anggota badan dari semua yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, mata, lisan, jangan ngomong ndak karu-karuan. Kalau puasa itu dijaga dari subuh sampai apa? Sampai maghrib. Jangan debat, jangan berkelahi, jangan berbantah-bantahan. Meskipun kita yang benar, ya, sama istri misalnya, jangan berbantah-bantahan. Meskipun kita benar, istri yang salah, jangan marah, kita kendalikan emosi kita, amarah kita, ya. Jangan debat, jangan berkelahi, jangan bertengkar, apalagi sampai berdusta, apalagi sampai menggunjing orang, ya. Begitu juga provokasi, ini jangan. Atau sumpah palsu bagi pedagang, jangan. Ini diganti semua ucapan, semua pembicaraan dengan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Perbanyak Al-Quran, zikir. Ya, kalau yang cerita-cerita itu yang baik-baik aja. Ya, tidak usah tentang kejelekan orang, aib orang. Ganti puji orang, kelebihan orang. Itu saja kita jaga, ya, dari subuh sampai maghrib. Kalau bisa tentang dunia jangan juga. Jangan urusan dunia, bicara tentang dunia, pekerjaan, bisnis, apa, dosa dulu. Nanti itu malam aja. Ya. Jadi yang bermanfaat saja. Yang bermanfaat, yang membawa kita kepada kedekatan kepada Allah, membawa kita kepada ilmu, membawa kita kepada zikir, ya, membawa kita kepada pahala, membawa kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Kalau enggak mending diam. Ya, mending diam. Ini kalau bisa, ya, kecuali darurat, ya perlu juga bicara tentang dunia, apalagi kalau kita kerja mau enggak mau itu, ya. Mau enggak mau, ya, bicarakan secukupnya, seperlunya saja. Seperlunya, sisanya kebaikan. Ya, kalau memang seperlunya apa kita perlu bicara tentang dunia, apalagi kita memang kerja di saat kita puasa, silakan bicara. Tapi seperlunya saja. Ya, ini kalau kita ingin sempurna puasa, itu nanti efeknya betul-betul terlihat. Hasilnya betul-betul terasakan. Ya, sehari aja dia bisa ngerasakan itu. Sudah efeknya itu kalau dia puasanya model begitu, bukan sekedar jaga perut dari makan minum saja, tapi jaga lisan, jaga mata juga, jangan lepaskan mata ke sana kemari, ya, dijaga. Khususnya dua, ya, anggota badan ini banyak, ada 7 anggota badan zahir. Ini yang paling utama ketika kita puasa yang kita jaga adalah mata dan lisan, 2 ini yang paling utama. Itu khamsun li fatirna shaim, disebutkan dalam sebuah riwayat. 2 ada 5 yang dapat apa, membatalkan puasa, maksudnya membatalkan pahala puasa. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadhar bi syahwah. Ya, disebutkan 5. Itu 4 berhubungan dengan lisan, 1 berhubungan dengan mata. Dusta, ghibah, namimah, ya, menggunjing, provokasi, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Ini kita jaga. Kalau bisa kita jaga, itu sudah luar biasa. Ini sudah puasa khusus, dan ini bukan puasa orang awam, ya, ketika dia menjaga anggota badannya. Apalagi kalau dia jaga hatinya lagi, dia kawal hatinya supaya terus ingat kepada Allah, ya, supaya terus tersambung dengan Allah. Wah, ini lebih khusus lagi, ya, lebih khusus. Tapi kita jaga anggota badan dulu, jaga anggota badan yang dohir yang terlihat. Ini sebenarnya juga pergerakan daripada hati juga, ini anggota badan. Jadi secara tidak langsung ketika kita menjaga anggota badan, kita menjaga hati juga secara tidak langsung. Kalau kita sudah bisa jaga ini anggota badan, nanti masuk ke dalam hati kita. Jaga hati kita, jangan sampai apa seperti buruk sangka, jangan sampai iri, jangan sampai sombong, dan seterusnya daripada penyakit hati. Itu kalau bisa dijaga, ini lebih hebat lagi, ya. Ini lebih luar biasa lagi, hatinya dijaga, ya. Jangan sampai di dalamnya ada kedengkian,
Ya, jangan sampai ada buruk sangka, jangan sampai ada keangkuhan, jangan sampai ada ujub, ya. Ganti dengan sifat-sifat mulia di dalam hatinya, itu lebih hebat lagi. Ini yang pertama yang kita persiapkan, yaitu puasa di siang harinya. Di malam harinya yang kita persiapkan juga masalah qiyam, masalah menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, khususnya sholat tarawih. Ini lebih khusus karena di bulan Ramadan aja kita bisa sholat tarawih. Ya, di luar bulan Ramadan tidak ada tarawih sekarang, tidak ada tarawih. Tarawih khusus di bulan Ramadan. Jadi kita jaga jangan sampai tidak tarawih. Apapun pekerjaan kita, kesibukan kita, seandainya kita tidak bisa juga sholat tarawih di masjid karena kita mungkin kerja, kena tugas, habis tugas pulang kita sholat tarawih. Bisa kok sholat tarawih itu, tidak harus habis isya langsung. Bisa nanti kita tunda jam 9, tunda jam 10, tunda jam 11, tunda jam 12, bisa. Ya, kerjakan. Kadang kita ini tidak paham sholat tarawih. Kalau masjid-masjid ini sudah stop sholat tarawih, sudah ditinggalkan. Seakan-akan habis sudah sholat tarawih, habis sudah waktunya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih masih ada waktunya. Ya, dari setelah kita mengerjakan sholat isya, dari setelah kita mengerjakan sholat isya, masuk itu waktu sholat tarawih sampai subuh, bisa. Jam 1 malam pun bisa tarawih, jam 2 malam pun bisa tarawih. Seandainya tidak sempat juga tarawih, itu masih bisa diqadha, kata ulama. Qadha habis subuh, qadha pagi, qadha. Andaikan dia tidak sempat tarawih misalnya, mungkin karena apa, tidak tahu ya keadaan ini, seandainya masih bisa diqadha. Sholat sunnah itu masih bisa diqadha. Ya, sholat sunnah tarawih itu bisa diqadha. Tidak semua sholat sunnah itu tidak bisa diqadha. Ada sholat sunnah yang bisa diqadha. Ya, ada yang tidak bisa, diqadha. Tarawih termasuk bisa diqadha. Jadi jangan sampai kita tidak tarawih. Kalau tidak bisa juga banyak, minimal 2 lah, 2 rakaat minimal dah, daripada tidak sama sekali itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu bisa 2 rakaat tarawih, minimal 2 rakaat. Tapi jangan dipraktekkan. Yang terlalu parah, masa sholat tarawih cuma 2. Ya, parah lagi. Parah daripada 8 ini. Mending 8 ya. Jangan sampai 2. Ini seandainya saja, ini seandainya. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul tidak meninggalkan tarawih. Dalam setiap malam tarawih terus, tarawih terus, tarawih terus, tarawih terus. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, ya, para ulama mengatakan qiyam Ramadan maksudnya adalah salat tarawih. Dia salat tarawih terus di bulan Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan kebersihan yang diberikan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini bulan kebersihan. Puasa kita dibersihkan, diampuni oleh Allah. Qiyam Ramadan dibersihkan lagi. Belum lagi secara umum di bulan Ramadan. Ini bulan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keampunan. Makanya tadi kita sebutkan, kata Imam Syarani, berapa banyak orang yang keluar bulan Ramadan kasyaf dia. Ya, karena kebersihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai sebelumnya, mulai Rajab itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak minta ampun, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, masuk Sya'ban, dia banyak berselawat atas Rasul SAW. Ini semua kebersihan. Masuk nisfu Sya'ban, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, diampuni. Nah, ini juga kita persiapkan. Yang kedua, ya, kita niatkan, kita tekadkan. Kalau bisa mulai sekarang kita latih sudah. Latih dengan ibadah, sholat kita tambah supaya tidak kaget nanti. Masuk Ramadan langsung habis Isya 20 bisa lemas nanti. Ya. Karena kaget ya. Jadi dari sekarang coba perbanyak sholat, tambahin sholat sunnah, ya, ditambah sholat duha, tambah sholat witir, kerjakan, ditambah sholat witir, ditambah, ya. Kalau bisa dia sholat malam. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW puasa. Nah, itu sebagian daripada persiapan juga sebelum memasuki bulan Ramadan, sebagian daripada pengagungan bulan Ramadan, dita'zim Ramadan. Ketika Rasulullah menyebutkan di antara puasa yang terbaik adalah puasa Sya'ban, dijawab oleh Rasulullah, kenapa? Dita'zimi Ramadan, ya, karena mengagungkan bulan
Ramadan. Itu yang kedua, al-qiyam. Ya, siang harinya puasa kita perhatikan dan kita sempurnakan sesempurna mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang yang puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, lapar dan haus saja. Malamnya kita perhatikan qiyam, tarawih jangan sampai jangan sampai bolong, harus tarawih setiap malam dijaga. Begitu juga solat jamaah, ya solat jamaah khususnya solat isya dan solat subuh, khususnya isya dan subuh dijaga. Semuanya berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah. Ini sudah dapat besar keuntungan di malam Ramadan, sudah dianggap menghidupkan malam, ya. Sudah dianggap qiyam Ramadan, apalagi kalau ditambah lagi dengan tengah malam dia bangun tahajud, ini tambah besar lagi, tambah banyak lagi keuntungan yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga yang kita persiapkan adalah keadaan kita, ya hati kita, ya hubungan kita dengan orang-orang, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang dekat seperti orang tua. Jangan sampai kita durhaka dengan orang tua. Ini kalau durhaka sama orang tua bisa terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun di bulan Ramadan. Kita hindari ini durhaka kepada orang tua, hindari. Apalagi putus silaturahim, hindari dengan keluarga, dengan kerabat. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Kemudian musyahin, ya, di dalam hati kita ada permusuhan, ada kebencian, ada ketidaksukaan, kedengkian kepada orang. Ini jangan ada. Ya, dengan orang tua jangan ada, dengan keluarga jangan ada, dengan semua kaum muslimin jangan ada. Satu orang pun. Jangan sampai kita memusuhi mereka, benci, dendam dengan mereka, jangan. Kemudian juga yang candu dengan narkoba, yang candu dengan mabuk, ini harus berhenti. Kalau tidak berhenti bisa terhalang daripada ampunan Allah, terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ketiga. Bagian ketiga ini kita berusaha mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri kita sesiap-siapnya, ya. Dengan cara apa? Seperti tadi kita bersihkan batin kita dengan segala yang membuat kita terhalang daripada rahmat Allah, kita bersihkan semuanya. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah, ya, bersungguh-sungguh berjuang di dalam ibadah sebisanya, sebanyaknya, diperbanyak ibadah nanti di bulan semua diperbanyak porsinya, semua diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Imam Haddad tuh kalau di luar bulan Ramadan contohnya beliau di antara zikir beliau itu la ilaha illallah 1000 kali. Masuk di bulan Ramadan ditambah jadi 2000 sehari. 2000. Jadi kita tambah di bulan Ramadan semuanya ditambah. Salat duha berapa? Misalnya kita cuma 2, bulan Ramadan tambah. Jangan 2 aja. Sebelum bulan Ramadan misalnya salat witir 3 saja, di bulan Ramadan tambah. Ya, jangan 3 yang sudah kita kerjakan bersama berjamaah. Tapi nanti di malam hari tambah lagi, bisa sampai 11. Ya, tambah berapa enggak? 5 kah, misalnya jadi 7 kah, ya jadi 9. Yang jelas semua porsi ibadah ditambah dan disempurnakan. Bukan hanya fokus menambah saja tanpa menyempurnakan sedekah, ya. Baca Quran, ya. Kalau bisa diperbanyak, kalau bisa dia khatam berkali-kali di bulan Ramadan, ini lebih baik lagi. Ini diantara persiapan yang mesti kita persiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban ini, disampaikan kita menuju bulan Ramadan dalam keadaan siap menerima ampunan Allah, menerima rahmat Allah, menerima pembebasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala, menerima segala anugerah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala nantinya di bulan Ramadan. Semoga Allah taala jadikan kita hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang dimuliakan, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya
yang mendapatkan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, keluarga kita, kerabat kita, semua orang-orang yang dekat dengan kita, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diampuni oleh Allah, dipandang dengan pandangan rahmatnya, diangkat segala macam kesulitan, digantikan dengan kemudahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia kita, tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah fi khair, tufu afiyah an hadhihi niyyat wa ala man salihun wa ala kulli salih jarib bi khair afin bi syarr ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.